Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ezra Restan Koral. Saya dari kelas A angkatan 2021 dengan NPM 6021210005. Di sini saya akan menjelaskan apa itu psikologi bisnis. Dan di dalam psikologi bisnis itu yang akan saya jelaskan itu nanti ada bisnis psychology framework, Grit and Psychological Capital, Organizational Commitment Work, Engagement and OCB, Knowledge Sharing and Innovation AQ, terus ada Interpersonal Skill, Communication Job Satisfaction, Productivity and Performance. Yang pertama itu saya akan membahas tentang psikologi bisnis itu sendiri. Jadi psikologi bisnis itu secara singkatnya adalah ilmu yang mempelajari kayak peran pentingnya manusia itu di dalam suatu bisnis, kayak seperti performanya, skillnya, ketekunannya dia dalam bekerja dan dan lain-lainnya. Nah, di saat hal-hal yang tersebut yang saya tadi sebutkan seperti performa, skill dan ketekunan itu menjadi suatu kesatuan, itu akan membuat lingkungan kerja dia itu menjadi lingkungan yang positif. Dan dengan lingkungan positif itu akan terbentuklah kinerja dari karyawan yang hebat. Nah, bedanya psikologi industri dan organisasi atau PIO dengan psikologi bisnis itu sendiri adalah hal yang dipelajarinya. Kalau PIO itu lebih mempelajari tentang SDM-nya itu sendiri, kayak seperti contoh eh, perilaku-perilaku dari SDM-nya itu, SDM itu perusahaan, kayak perilakunya, terus kayak permasalahan-permasalahan yang sering dia dapat di permasalahan-permasalahan SDM itu ya yang sering dia dapat di suatu bisnis, terus kayak seperti kepribadian SDM-nya itu sendiri. Nah, kalau psikologi bisnis itu lebih ke bagaimana cara membuat lingkungan bisnis itu menjadi kayak lingkungan yang positif. eh Akan membuat bisnis itu menjadi bisnis yang ideal. Eh, nah, tentunya untuk membuat eh, bisnis-bisnis apa lingkungan-lingkungan kerja yang positif itu membutuhkan banyak sekali rangkaian. Nah, salah satunya itu adalah bisnis psikologi framework. Bisnis psikologi framework itu adalah suatu hal yang dimana hal tersebut ini itu dapat berimpact atau dapat berpengaruh kepada kinerja dari karyawan itu sendiri. Nggak cuma dari kinerja, bahkan dari potensi dan potensi dan bahkan justru ke kompetensi si bisnis itu sendiri itu dapat berpengaruh. Eh, dan di dalam bisnis psikologi framework itu terdapat aspek yaitu visi dan misi, hal-hal yang ingin dicapai dari perusahaan atau goalnya, lalu ada sustainable business excellence and human well-being. Ah, untuk mencapai itu semua itu diperlukan namanya peran dari psikologi positif. Psikologi positif itu dengan adanya psikologi positif itu perannya itu akan mendorong seseorang atau karyawan ini untuk menemukan dan memelihara karakter mereka sendiri. Nah, di psikologi positif itu terdapat tiga pilar utama yaitu karakter positif, emosi positif seperti karyawan atau pekerja ini tuh kayak lebih mudah untuk bersyukur, terus kayak lebih ceria atau bahagia dan humor. Lalu ada yang terakhir tuh institusi positif. Nah, untuk mendapatkan untuk menjadikan suatu bisnis atau organisasi yang hebat, itu dibutuhkan pekerja yang hebat. Nah, pekerja yang hebat itu salah satunya terlahir dari sifat yang mereka punya, itu salah satu sifatnya itu adalah GERD. GERD itu adalah suatu kegigihan seseorang untuk mencapai tujuannya dengan catatan dia itu akan kayak menghindari atau mengatasi segala hambatan atau sisi-sisi negatif yang dia punya di dalam diri mereka sendiri. Nah, GERD itu memiliki 5 karakter. Yang pertama itu ada keberanian, lalu ada tujuan, kesadaran, resiliensi, excellence. Nah, eh, GERD ini itu berfungsi untuk membuat si karyawan pekerjaan itu untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
dan si GERD ini masuk sifat GERD ini itu membuat si karyawan ini belajar akan kesalahan-kesalahan di sebelumnya dan akan membuat kesalahan itu menjadi suatu pelajaran dan akan membuat dirinya yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Lalu ada psikologi kapital. Psikologi kapital itu adalah kapasitas individu yang berkembang secara positif. Psikologi kapital itu memiliki 4 dimensi yaitu hope, self-efficacy, resiliency, dan optimisme. Lalu ada organizational commitment, work engagement, and OCB. Yang dimaksud itu adalah sikap seberapa jauh seseorang itu mengenal dan terikat dalam organisasi atau bisnisnya. Nah, Organizational Commitment Work Engagement OCB itu mempunyai dimensi yang pertama itu adalah effective commitment atau keterikatan emosional si karyawan itu sendiri. Lalu ada normative commitment, gambaran perasaan keterkaitan untuk terus ada di dalam organisasi itu. Lalu ada continuous commitment atau bisa dijelaskan seperti persepsi dari si pekerja itu eh, jika si pekerja itu keluar dari perusahaan dan itu akan memotong biaya. Seperti contoh jika dia melakukan resign, gaji dia itu akan dipotong setengahnya. Artinya kan lebih kurang daripada gaji yang seperti biasanya dia terima sebulan sekali saat dia masih bekerja. Seperti itu. Lalu ada work engagement. Nah, work engagement itu adalah kesejahteraan atau kepuasan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, biasanya itu si work engagement itu ditandai dengan tingkat energi yang kuat dalam pekerjaan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya engagement itu adalah lingkungan, komunikasi, gaya kepemimpinan di perusahaan tersebut, reward, dan reputasi dari perusahaan itu sendiri. Lalu ada OCB. OCB itu adalah perilaku pekerja secara sukarela mengerjakan pekerjaan yang melebihi dari standar tugas yang diberikan kepada si pekerja itu tersebut. Nah, OCB itu memiliki dimensi, yaitu yang pertama itu adalah conscientiousness, sportsmanship, civic virtue, consent, and altruism. Nah, eh, itu adalah dimensi-dimensi dari OCB. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang competitive advantage. Nah, di dalam competitive advantage itu yang pertama itu ada yang namanya inovasi. Inovasi sendiri itu berarti kan menimbulkan peluang untuk berubah dan menemukan peluang baru. Hal ini itu memungkinkan perusahaan membuat produk dan layanannya itu lebih bagus dan lebih baik untuk kepuasan si customer atau pelanggannya itu tersebut. Nah, lalu berikutnya itu setelah inovasi itu ada namanya knowledge sharing. Knowledge sharing itu bisa dibilang seperti proses kayak mentransfer atau timbal balik informasi dari satu orang ke orang lain. Kayak seperti pertukaran ide, pertukaran informasi, dan hal-hal yang dapat mempengaruhi cara tim itu belajar dari orang-orang. Nah, di dalam knowledge sharing itu terdapat dua jenis. Yang pertama itu adalah knowledge donating. Knowledge donating itu berarti bertukar informasi dengan orang lain tapi dengan adanya modal intelektual dari individu. Lalu yang kedua itu adalah knowledge collection. Nah, knowledge collection itu berarti mengumpulkan informasi yang mengacu pada konsultan dengan rekan kerja atau kolega untuk membuat mereka berbagi modal pengetahuan mereka masing-masing. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah kesempatan, komunikasi itu sendiri, kemanfaatan, dan kesesuaian konteks. Lalu berikutnya saya akan membahas tentang emotional intelligence and interpersonal skill. Nah, emotional intelligence itu adalah bisa diartikan seperti kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola emosi dia sendiri dan orang sekitar. Yang dimaksud adalah orang ini tuh paham akan emosinya sendiri seperti misalnya nih pada hari Senin dia bekerja, nah dia tuh merasa emosinya tuh kayak wah emosinya sedang buruk, sedang down, lagi bad mood kayak gitu dan dia tahu emosi itu akan mempengaruhi hasil kinerja dia di hari itu dan mungkin akan berdampak kepada orang lain di hari itu. Lalu di dalam intelligence itu terdapat 5 dimensi yaitu adalah self awareness, self regulation, motivation, empathy, and social skill.
Lalu saya akan membahas tentang job satisfaction. Nah, job satisfaction itu adalah perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi yang luas. Nah, orang-orang yang memiliki kepuasan tinggi itu dalam bekerjanya ya, itu biasanya akan cenderung melakukan tindakan yang positif. Justru sebaliknya jika dia kayak orang yang tidak puas, malas-malesan, nah itu akan menimbulkan kayak sifat atau aura-aura negatifnya dia sendiri. Lalu yang terakhir itu adalah productivity. Nah, productivity itu bisa diartikan seperti perilaku karyawan atau pekerja yang memberikan kontribusi positif terhadap tujuan dan sasaran. Nah, hal-hal yang bisa membuat si productivity ini ada itu adalah yang pertama itu ada orangnya atau si karyawan itu sendiri. Lalu ada proses dan yang terakhir ada performance. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mau kalau jika ada kekurangan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.